sorry, aku belum mulai recording. Nah, kita akan lakuin 3 hal tadi. Bikin template ini, time sama score. Kan punyanya kalian belum ada time sama score gini kan? Ada yang udah ada belum? Atau cuma baru gini? Saya baru buat, Kak. Oh, belum buat. Saya juga Yang udah buat ada? udah. Oh, ada yang udah juga. Yang belum buat nggak usah khawatir karena ini materi hari ini ya, bukan materi besok, bukan materi kemarin. Nah, kita akan membuat seperti ini. Yang pertama, habis itu kita akan membuat menang sama kalah, bener yang dikatakan AB tadi, dan kita akan buat skor time sama skornya ini bisa nambah atau bisa ngurang. Itu. Oke ya. Masuk ya sampai sini ya, kita akan ngapain dulu ya. Lanjut. Nah, kita akan membuat template-nya dulu teman-teman. Kita akan membuat template supaya apa? Dia bisa muncul skor sama time-nya dulu. Oke. Soal materi kemarin, kita kan belajar supaya bisa diklik. Ada yang mau diulang atau kita terus lanjutkan? Ada yang mau dijelasin lagi nggak? Soal event klik, terus ini supaya bisa bertabrakan. Kemarin kita pakai perintah namanya apa? Supaya bisa diklik. Itu terjadi suatu tabrakan. Perintahnya namanya apa? Event Or event in game. Iya itu modulnya. Bener. Tapi supaya bisa bertabrakan itu, yang bertabrakan apa dulu sih? Apa sama apa? Apa nih? kartu sama kursornya. Kartu sama kursor, yes, dia bertabrakan, benar. Oke. Nah, fungsinya supaya itu bisa bertabrakan ketika kita klik, itu pakai apa? Is collide. Is collide, bener. Digabungkan sama supaya program kita bisa klik, bisa diklik. Apa tuh? Pakai apa? Even. Event. For event. Yes. Ya, bener, teman-teman. Oke, pemahaman kalian cukup ya soal itu. Kita akan bikin ini dulu, teman-teman. Statistik counter. Nah, cara menghitung waktu itu kayak gimana sih? Oke. Cara menghitung waktu, kalian harus tahu konsep dari ini. Oke. Cara menghitung waktu, kalian harus tahu konsep dari current time sama start time. Current time itu waktu saat ini. Waktu jam ini tuh jam berapa? 17.16 WIB ya. Kalau ada yang WITA ya kayaknya WIB semua deh. 17.16 itu jam sekarang, jamnya hari ini. Nah, itu dinamakan apa? Current time. Atau bisa disingkat dengan cure time. Itu jamnya sih sekarang ini. Jamnya yang ada di real time, yang ada di kehidupan kita. Itu namanya cure time. Oke, sampai sini paham cure time? Terus, kalau start time itu apa? Nah, start time adalah waktu jam ketika kalian memencet tombol play. Kalau kalian memencet tombol play ini, nah, kalau misalnya ini jam sekarang jam 17.17. Nah, jam 17.17 ini disebut apa? Cure time atau start time? Cure time. Cure time. Nah, sekarang 17.18. Tapi kalau 17.20 aku memencet tombol play ini, itu disebut New time. new time. Nah, itu. Atau bisa disebut dengan start time. Nah, paham ya bedanya ya? Cure time itu waktu sekarang,
Start time itu ketika kita pencet ini play. Lah, terus fungsinya buat apa, Kak? Nah, ini. Fungsinya itu buat apa? Cure time sama start time. Bayangin gini, teman-teman. Kita start time itu sama dengan cure time. Oh, aku nggak bisa coret-coret ya. Ini, sorry, aku kira aku pakai zoom. Aku nggak bisa coret-coret ya. Aku ini coba download aplikasi Annotate Chrome. Bentar, aku download aplikasi dulu deh. Mestinya bisa deh pakai ini. Mana sih? Oh, ini. Seseorang. Bentar ya. Tadi udah makan, siang. Boleh? Ya. Oh, harusnya udah nih. Pakai tusuk gigi loh, Mam. Kotor nanti keyboardnya papi. Kotor nanti Oke. keyboardnya papi. Papi minta apa, tusuk gigi atau garpu? Apa deh? Minta tusuk gigi atau garpu nanti kotor. Oke. Nah, oke. Nah, ini. Aku bisa coret-coret nih sekarang. Nah. Oke. Ini teman-teman. Jadi cure time ini. Ini cure time. Oke. Ini adalah waktu saat ini. Cure time. Cure time ini sama dengan start time. Oke, ketika dijalankan itu current time sama start time itu sama dengan, ya kan? Habis itu berjalan 167 162 167.4 167.6 sampai 168. Oke ya, dia berjalan nih dari ke sini, 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 sini. Nah, oke. Yang bertambah itu apa? Yang berjalan itu apa sih? Current time-nya atau start time-nya? Yang mana? Yang berjalan itu apanya sih? Kalau kita memplay game, jam 5 kita main game, play. Habis itu jam 5.30 kita berhenti. Nah, itu yang berjalan waktu real life kita atau waktu gamenya? Waktu real life kan? Waktu real. Waktu di real life itu berjalan. Nah, ngitungnya gampang teman-teman. Kalau waktunya kita itu berjalan, tinggal waktu yang sekarang atau current time dikurangi start time. Kita mulai tadi kapan? Kayak billing warnet gitu loh. Misalnya, contohnya kayak gini. Kamu main game jam 5. Ya kan? Ini aku share screen ya. Oke. Kamu main game jam 5 sore. Ya kan? Jam 5 sore kamu pencet play. Nah, habis itu jam 5.30 kamu udah selesai, kamu pencet stop. Berarti kan gimana? 5.30 kurangi 5.00. Berarti kamu main game selama berapa menit?
berapa menit main gamenya. Mulainya jam 5, selesainya jam 5.30. Berarti cara ngitung berapa lamanya gimana? Selesainya kapan dikurangi jam mulainya. Nah gini, berarti kamu main game selama berapa menit? 30 menit. 30 menit. Nah inilah yang disebut time. Oke ya, masuk ya. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya. Nah, cara menulis ini kayak gimana sih? Nah, kita akan membuat ini dulu teman-teman. Nah, kita akan membuat apa itu yang namanya text start time sama sure time. Itu untuk menghitung waktu sekarang dan waktu yang ada di real life. Waktu yang di real life sama waktu ketika kalian memencet play di game. Nah, kodenya bisa langsung aku fotoin karena ini template ya teman-teman ya. Ini aku akan fotoin. Ini templatenya kayak gini. Oke. Nah, ini kodenya. Nah, habis itu kita akan bikin ini teman-teman, if. Nah, if ini maksudnya apa kak? Nah, ketika dijalankan new time sama dengan time. Oke ya. Jadi waktu itu akan selalu menghitung teman-teman. Kita akan memperbarui counter setiap satu detik. Oke. Jadi dengan adanya kode ini, new time kurangi current time setiap 1 detik. Jadi waktunya akan berubah. Waktunya akan bertambah ketika kita menambahkan kode ini. Ya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini nih. Coba ya, aku copy paste aja biar cepet. Ada lagi nggak? Oh, ada diganti ke mingguan. Minggu 4 ada belok. Kan coba tanya aja dulu. Ini mochi nanti saya habisin loh, Mam. Mochi saya habisin ya, Mam. Sure time. Oke, ini aku benerin dulu teman-teman. Gitu ya, kita akan membuat template-nya dulu aja. Ini. Habis itu nanti aku akan jelasin. Kita akan membuat waktu ini supaya dia bisa menghitung mundur ya. Oke. Aku stop share screen dulu. Oke, nah ini aku nggak baca chat ya tadi ya. Oke, silahkan kalian kerjain template-nya dulu teman-teman yang aku kirim di grup. Ini ya teman-teman ya. Di habis X sama dengan 70, habis itu baru bikin text labelnya. Oke, di sekitar baris habis X sama dengan 70 bikin num card. Habis itu baru kalian bikin template untuk membuat label score sama time. Oke, gitu aja. Good luck. Nah, di dalam kondisi menang atau kalah, skor kita itu bisa bertambah atau berkurang. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Oke, aku coding ya teman-teman ya. Silahkan kalian lihat cara penulisannya seperti ini, logikanya. Kalau misalnya kalian pencet warnanya hijau,
Berarti otomatis skornya ngapain? Pencet bener tuh, warnanya jadi hijau. Skornya akan ngapain dulu? Oke, kalau dipencet dia hijau, skornya berarti bertambah. Kalau dipencet merah, skornya berkurang. Nah, kita kan bikin itu dulu teman-teman. Nah, kita bikin skor bisa bertambah dan bisa berkurang dulu. Pakai ini ya. Jadi, kalian bikin apa? Ini aku besarin. Kalian bikin ini, tinggal ditambahin poin plus sama dengan 1. Ini poin minus sama dengan 1 kalau merah. Oke. Itu dulu. Oke. Habis itu, skor itu akan dicetak. Jangan lupa dicetak dong. Kalau udah di ini harus dicetak juga. Nyetaknya gimana? Skor set text di dalam poin. 40 size-nya, warnanya apa? Dark blue. Oke. Habis di set text, habis itu digambar. Sampai sini dulu, supaya skor bisa nambah dan bisa ngurang. Bisa dipahami nggak? Bisa? Bisa ya? Aman ya? Lanjut. Sekarang, kalau skor udah bisa nambah, udah bisa ngurang, sekarang bikin apa? Bikin perintah untuk nih, menang dan kalah. Menang dan kalah. Oke, seperti yang dibilang Rizal tadi, ada dua kondisi menang sama kalah. Menang adalah kalau skor itu udah di atas 5, itu dinyatakan menang. Kalau skor kamu di bawah 5 dan itu sudah mencapai 10 detik, maka kamu kalah. Oke, kita akan program teman-teman. Ada kalah dan ada menang. Yang diprogram yang mana dulu kira-kira? Kalahnya dulu atau menangnya dulu? Yang atas yang mana dulu? Kalahnya dulu. Bener, kalahnya dulu. Jadi kenapa kok nggak menangnya dulu Kak? Kalau menangnya dulu, nanti dia malah nggak bisa kalah. Bisa jadi dia infinity loop, kalau nggak di break loh. Kecuali kalau break, itu udah beda lagi. Jadi kita kan memprogram supaya dia bisa kalah dulu. Baru kita akan memprogram supaya dia bisa menang. Karena kalau nggak diapa-apain, itu nanti nggak kalah-kalah kalau kita program menangnya dulu. Nah, oke, kita akan membuat berapa if sih untuk ini? Ada menang, ada kalah. Berarti ada 2 if. Ya. Untuk bisa menang sama bisa kalah. Nah, sayangnya teman-teman, berbahagialah adalah yang bikin soal males. Kenapa yang bikin soal males? Karena jawabannya udah di-share di presentasi. Semua jawaban itu di-share di presentasi ya. Nah ini, oke, bener, kita akan bikin kalahnya dulu. Oke. Habis itu kita akan bikin menang. Silahkan ini, aku foto ini ya. Oke, aku kirim di grup. Nah, udah ya. Habis itu, cara menulis programnya gimana? Aku jelasin dulu deh. Suatu kondisi kalah terjadi kalau waktunya udah melewati 10 detik. Dia akan mencetak label di atas dengan warna light red ya, di tengah, XY-nya tengah, mencetak label dengan tinggi dan lebar 500,
akan mencetak label apa? Waktu habis. Font size-nya 60. Habis itu digambar. Itu kalau kalah. Cuma kalau menang, kalau terjadi kalau apa? Kalau poin di atas 5, dia akan mencetak apa? Mencetak kamu menang. Nggak cuma itu, kamu menang di waktu penyelesaian berapa detik. Nah, ini akan dihitung new time kurangi start time. Ya, itu. Aku kasih contoh kodenya, teman-teman. Contohnya kayak gini. Nah, kita akan bikin menang sama bikin kalah. Sebelum itu, kita bikin kalahnya dulu. Nah, kita akan bikin kalah. Atau gini, tulis aja kamu kalah. Kita akan bikin if-nya di tempat yang pertama. Oke. Jangan lupa dikasih break. Oke. Habis itu, kita bikin timer yang tadi. Timer supaya ini bisa jalan. Ada kondisi kalah, sama ada kondisi timer supaya bisa jalan waktunya. Oke. Habis itu, yang terakhir adalah kita bikin supaya kondisi menang. Nah, kalau kalian nggak mau ribet, gini aja boleh, teman-teman. Nah, kayak gini aja boleh sebenarnya. Kalau poin di atas 5, dia akan men-set apa? Kamu menang. Gini aja boleh, nggak apa-apa. Kita coba. Nah, kayak gini aja nggak apa-apa. Boleh aja. Nah, kayak gini. Ini boleh. Kalaupun kalian mau pakai kamu menang pada detik keberapa, itu juga boleh. Ditambahin apa? Waktu selesai pada INT new time kurangi start time. Nah, berapa detik? Nah, itu juga boleh. Jadi gitu ya. Kita akan bikin 2 kondisi, kondisi kalah sama kondisi menang. Itu. Oke? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman?